فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya yang perlu kita syukuri, Allah masih pilih kita di antara orang-orang yang mau meluangkan waktu kosong dalam rangka berzikir dan bermajelis ilmu. Kita berharap Allah berkahi waktu kita, Allah ridhoi langkah kita, Allah ridhoi majelis-majelis kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sebagaimana kita telah berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah kembali kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang tidak pernah bosan memperebutkan warisannya. Karena warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dinar, dirham, emas maupun perak. Warisan para nabi, innama warrathul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihawdin wafir. Siapa yang mengambil warisan ini, maka dia telah mendapatkan bagian yang begitu menguntungkan, bagian yang begitu berharga. Nah, di sini kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali kita mendapatkan ilmu, di mana ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada hati setiap hamba yang Allah kehendaki. Kemudian ilmu ini yang akan membimbing hamba tersebut melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi, sekaligus pemberi hidayah, penuntun setiap yang ada di langit dan bumi ini. Dan permisalan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mathalu nurihi kamishkat fiha misbah. Seperti sebuah celah yang ada di tembok disebut dengan mishkah. Jadi biasanya di zaman dahulu mereka memberikan celah dikit di tembok tapi tidak tembus keluar untuk diletakkan di dalamnya penerang. Disebut dengan mishkah. Kamishkatin fiha misbah. Di dalamnya ada lampunya. Ada penerangnya. Al-misbahu fi zujajah.
Lampu ini ada di dalam wadah yang berbentuk dari kaca. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Sedangkan kacanya sendiri seperti bintang-bintang yang gemerlap, ya, seperti permata. Durri yuqadu min syajarati mubarakah. Yang bahan bakarnya, ya, lampu tersebut dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, minyak zaitun. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cahayanya. Ya. Maka kita patut mengharap diri kita termasuk orang yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ketika Allah menutup ayat ini, Allah berfirman, yahdillah linurihi may yasha. Allah hanya memberi cahaya ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki saja. Maka kita berharap kita termasuk yang diberikan dari hamba-hambanya, diberikan cahaya-cahaya yang istimewa ini, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan kembali mereguk mata air hikmah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kumpulan hadisnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-18. Kita bacakan. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari dua orang sahabat yang bernama Abi Dzarr, nama asli beliau Jundub ibnu Junadah. Abi Dzarr ini biasa kita kenal dengan nama Abi Dzarr Al-Ghifari. Abu Dzarr Al-Ghifari. Beliau salah seorang sahabat yang mulia, termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang yang pertama kali masuk Islam, memeluk agama Islam. Bahkan disebutkan beliau adalah orang kelima yang masuk Islam. Ya, orang kelima yang masuk Islam di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kemuliaan beliau, Abu Dzarr ini dikenal masyhur akan zuhud dan juga ketulusan serta kejujurannya dalam ucapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma adhallatil khadra wa aqallatil ghabra min dhi lahjatin asdaqu wa awfa min Abi Dzarr." Tidak ada seorang pun yang dinaungi oleh langit dan diangkat oleh bumi ini lebih jujur dan lebih tulus ucapannya daripada Abu Dzarr. Ini salah satu rekomendasi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat yang bernama Abu Dzarr Al-Ghifari. Sahabat yang kedua bernama Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat yang mulia juga. Bahkan di antara pujian Nabi kepada beliau mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram. Di antara umatku yang paling tahu tentang halal dan haram, ya, tentu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau di antara sahabat yang diriwayatkan pernah diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kendaraan khimar. Ya. Di antara kendaraan yang sering dipakai oleh orang Arab zaman dahulu adalah khimar, yaitu keledai. Ya. Dan istimewa sekali
pernah diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dulu kita waktu SD, waktu kecil, merasa senang sekali diboncengi guru kita. Ya. Ini bukan sembarang guru, sebaik-baik manusia diboncengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi yang menunggangi kuda, mengendarai, beliau memboncengkan Mu'adz di belakangnya. Sembari berkata, mengajarkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Hadis masyhur tentang apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang layak diberikan hamba dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memenuhi haknya Allah. Apa haknya Allah? Kata Nabi kepada Mu'adz, yaitu beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, menyekutukan ibadah kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hak hamba apabila sudah berbuat tauhid akidah yang benar, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, haknya mendapatkan surga dan dibebaskan dari api neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini juga yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Ya. Sahabat Mu'adz salah satu sahabat yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yaman. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis ini insyaallah sebagian besar dari kita sering kali mendengar, mungkin kita hafal juga. Sering kali disampaikan di dalam ya, pengajaran-pengajaran, bahkan di sekolah-sekolah umum ketika ingin menyisipkan tentang akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, seringnya disisipkan hadis ini. Apa bunyinya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah setiap keburukan yang kita kerjakan dengan kebaikan yang bisa menghapus keburukan tersebut. Hapus kebaikan dengan perbuatan baik. Hapus keburukan dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu makna takwa. Makna takwa. Dan banyak sekali tafsiran takwa di antara yang disebutkan oleh para ulama. Yang seringnya kita dengar, ya, kita yakini takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu adalah takwa. Adapun tafsiran para ulama macam-macam, tapi semuanya bermuara pada hal ini. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentu di dalam bertakwa ini tak lupa kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa, dalam takwa kita juga bertakwa dengan cara ikhlas lillahi ta'ala. Dalam menjalankan perintah Allah, kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangannya, kita juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk takwa. Seringkali juga takwa diartikan dengan makna buatlah tameng antara diri kita dengan yang diri kita takwakan. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian. Takwa itu asalnya ja'lu wiqayah, membuat perlindungan.
berlindunglah kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan setengah kurma, ya, setengah biji kurma. Subhanallah. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bahwa takwa bisa terwujud dengan hal sekecil apapun. Meskipun hanya dengan berbagi makanan setengah kurma. Kita tahu kurma, buah yang tidak terlalu besar ya, kecil sekali. Walaupun hanya dengan setengahnya. Jadi kita lagi punya teman di samping kita cuma punya satu kurma. Kemudian kita bagi teman kita setengah kurma. Atau kita punya makanan yang lain bekal, ya, karena jelas kurma ini hanya permisalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah kita berbagi semampunya. Tentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bekal, misalnya punya roti, kita bagi dengan teman kita, dengan orang lain yang membutuhkan, yang sedang lapar mungkin, atau dia lagi tidak bawa bekal. Kemudian kita harapkan dalam itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka. Ya, inilah namanya takwa. Kita bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengharap ridha Allah dan mengharap dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Karena Allah Maha melihat, Maha tahu dimanapun kita berada. Sehingga kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada. Saat sepi, saat ramai, saat ada orang, saat nggak ada orang. Ya, di negeri Islam maupun di negeri non-Islam, di negeri kafir, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Atba'a yutbi'u, mengikutkan, memboncengkan, menimpali. As-sayyi'ah, setiap sayyi'ah dosa kita, bil hasanah, dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini bisa menghapus kesalahan tadi. Ini salah satu keindahan agama ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu murah memberikan ampun, murah memberikan rahmatnya, sayangnya kepada hambanya. Bahkan seseorang bisa saja Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahannya meskipun dia tidak bertaubat. Seseorang berbuat salah, kemudian dia tidak bertobat, bisa saja kesalahan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala otomatis. Dengan cara apa? Di antaranya dengan berbuat kebajikan dan kebaikan. Walaupun ada rinciannya. Nanti kita sebutkan insyaallah saat menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Lalu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, ya, adalah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang hamba dengan akhlak ini. Akhlak, sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi akhlak. Akhlak adalah sifat batinnya seseorang, tidak nampak. Kalau sifat zahir, sifat yang nampak, itu disebut khalq. Khalqun, ya, sifat khalqiyah, sifat yang nampak, perawakan. Seperti Nabi SAW, sifat khalqiyahnya misalnya beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, lebar pundaknya, berjanggut, ya, ganteng, dan seterusnya.
Itu namanya sifat khalqiyah, sifat zahir. Ada namanya sifat khuluqiyah. Itu sifat batin seseorang yang tidak bisa ya dilihat, abstrak istilahnya. Sifat yang abstrak. Lalu apa itu akhlak yang baik? Di antara para ulama menyebutkan akhlak yang baik adalah kafful adza wa badlun nada was-sabru 'alal adza wal wajhut taliq atau wal wajhut talq. Ya, bacanya wal wajhut talq. Yang pertama di antara bentuk atau definisi orang memiliki akhlak yang baik adalah kafful adza, menahan gangguan dari dia untuk orang lain. Jangan sampai dia mengganggu orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wa badlun nada, murah memberi, berbagi dengan yang wajib misalnya zakat, atau yang sunnah sedekah, hadiah, wakaf, membantu, berdonasi dan lain sebagainya. Itu termasuk akhlak yang baik. Was-sabru 'alal adza. Tak lupa di antara bentuk akhlak yang baik bersabar. Bersabar dari gangguan orang lain. Kita mencegah orang lain mendapat gangguan dari kita, ucapan atau perbuatan yang menyakiti, kita juga bersabar dari gangguan orang lain. Ucapan mereka kadang-kadang ada yang menyakitkan, perbuatan mereka, kita bersabar. Ya, ini termasuk akhlak yang baik. Dan yang terakhir, wal wajhut talq, wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri adalah bentuk akhlak yang baik. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya senyum, meskipun hanya bermuka ceria di hadapan teman. Ya. Bermuka ceria ini salah satu akhlak yang baik. Nah, kita diperintahkan untuk memiliki perangai-perangai ini. Lalu barang siapa yang memiliki perangai-perangai ini, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dimuliakan terlebih dahulu di dunia. Nah, orang ketika melihat ada seseorang memiliki akhlak yang terpuji, ya, dia tidak pernah mengganggu, ya, ucapannya selalu positif, baik, ya, bahkan selalu memotivasi. Dia suka memberi, suka berbagi, ya. Dia bersabar, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Dia selalu tersenyum, maka orang akan menghormati dan memuliakan dia. Menghormati dan memuliakan dia. Meskipun dia tidak bakal bisa mendapatkan ridho semua orang, ya, karena itu termasuk mustahil. Ya, kita berharap semua orang memperlakukan kita sesuai dengan keinginan kita, itu tidak mungkin. Sebenar apapun kita, sesoleh apapun kita, pasti akan ada orang, ya, yang tidak suka dengan kita. Karena memang bukan itu tujuannya. Tujuannya lebih mulia daripada itu. Kita berbuat baik kepada orang bukan ingin mendapatkan balasan dari mereka, pujian atau sikap yang ramah kepada kita, bukan. Tetapi kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan kita, termasuk dalam berakhlak mulia. Kalau seandainya kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk sopan terhadap orang, sebisa mungkin untuk menjaga lisan kita, tapi tetap ada saja orang yang tidak suka dengan kita, maka wajar. Ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah salah satu tujuan yang mustahil kita dapati. Barangkali jamaah masih ingat, kita pernah kisahkan, ya, kisah ilustrasi mungkin wallahu alam karena ada riwayatnya, tentang seseorang yang berjalan dengan anaknya membawa keledai. Ya. Pertama mungkin dia naiki dua-duanya, naik keledai.
lewat satu orang, orang bilang, ya, kasihan keledainya, ditumpangin 2 orang. Maka bapaknya pun turun, anaknya dibiarin, karena ngikutin ucapan orang tadi. Lewat orang kedua, ketemu orang lagi, orang bilang, ini anak dah sopan, bapaknya disuruh jalan, anaknya yang naik kendaraan. Maka anaknya diturunin, bapaknya yang naik ke atas. Jalan lagi, ketemu orang lagi, macam-macam lagi orang ngomong. Ini bapak tidak kasihan sama anaknya. Anaknya suruh jalan, bapaknya jalan. Bapaknya naik kendaraan. Akhirnya dua-duanya turun, tidak ada yang naik. Tambah diomongi lagi. Lewat orang baru, orang bilang, ngapain nih keledai nganggurin, nggak dinaikin. Mungkin kalau dia udah ya puncaknya emosi, mungkin akhirnya keledainya yang digotong mungkin. Repot. Kalau kita mengikuti ridho manusia, repot. Boleh kita mengharap orang berbuat baik, ya, suka sama kita, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Ya. Tujuan utama adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah lagi kita manusia biasa, ya, manusia yang paling sempurna, yang paling baik seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, masih ada yang tidak suka, apalagi kita. Kadang-kadang kita berbuat atau berucap perkataan atau perbuatan yang kadang-kadang kita tidak sadar ternyata itu menyakiti orang. Maka wajar ada orang tidak suka sama kita. Kita malah introspeksi diri, mungkin salah saya apa? Mungkin kita punya keliru mungkin sama dia, ada ucapan yang menyinggung, menyakiti dan lain sebagainya, maka kita bersikap introspeksi diri. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, diwajibkan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Ya, seperti yang tadi disebutkan. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Dan di sini kita diperintahkan benar-benar menyadari bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umumnya kita mudah bertakwa kepada Allah ketika ramai. Ya, ketika ramai kita mudah bertakwa kepada Allah. Banyak orang, kita punya rasa malu di hadapan manusia. Tapi seseorang akan begitu diuji ketakwaannya saat dia sendiri. Dan ini menjadi ujian dan fitnah bagi semua orang. Siapapun itu, sesoleh apapun dia, sealim apapun dia, semuanya diuji ketika dia sendiri. Syaitan akan mudah menggoda dia. Tidak ada yang melihat dia dan lain sebagainya. Dan di antara mungkin yang patut kita sebutkan di sini, musibah yang menimpa mayoritas kaum muslimin, yaitu handphone, HP. Subhanallah, HP ini kalau boleh dikatakan ummul khaba'ith. Kalau dulu para ulama mengatakan ummul khaba'ith, induknya setiap kemaksiatan adalah khamr. Kalau sekarang boleh bilang HP juga semua macam keburukan ada dalam handphone. Ditambah ketika seseorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa menimpa siapapun. Ya. Sekarang dengan majunya teknologi, kita bisa mengakses semua yang terjadi di dunia ini. Ya. Yang pertama, video-video yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuka aurat, nyanyian-nyanyian, musik-musik yang dinyanyikan oleh wanita yang tidak menutup aurat, perjudian. Ini semua musibah dan kita patut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah agar dilindungi dari fitnah ini. Nah, seorang ketika dia nonton handphone, dia sendirian, tidak ada yang tahu kecuali dia.
Tapi kalau di kamar, dia terlena, scroll sana sini, ya, tidak sadar berapa video haram yang dia lihat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Di antara yang lain adalah handphone ini juga kadang-kadang jadi musibah karena akhirnya setiap orang bisa tahu aktivitas kita, ya. Karena kita bisa misal pasang status di WhatsApp. Dulu orang nggak tahu sebelum ada handphone, ya. Orang nggak tahu kita di rumah makan apa, ya. Sekarang kita makan apa seluruh dunia tahu karena kita status, foto, share sana sini dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan hasad, menimbulkan orang dengki dan lain sebagainya. Ini juga musibah. Maka alangkah baiknya seorang muslim, dan ini nasihat untuk saya pribadi juga, ya. Jangan dikira ketika saya menasihati saya yang terbaik, ya. Tidak, kita juga sama-sama butuh nasihat ini. Menjadikan handphone ini sebagai sarana yang terbaik, ya. Diibaratkan oleh para ulama, handphone itu seperti pisau, ya. Handphone itu seperti pisau. Tergantung siapa yang memegang pisau ini. Kalau yang memegang tukang jagal ayam akan berguna, ya. Tukang potong buah akan berguna. Tapi kalau dipegang oleh seorang maling misalnya, seorang perampok misalnya, akan menjadi marah bahaya. Maka kita jadikan handphone ini sebaik mungkin. Dan di antara kebaikan handphone ini bukan semuanya buruk, ya. Kita bisa jadikan handphone tempat kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita susah bawa Al-Qur'an kemana-mana, kita pasang aplikasi Al-Qur'an, kita install. Kita jadikan ketika kita menunggu, kita nganggur, daripada scroll sana sini, ya. Apalagi lagi di masjid. Ini yang paling sering saya sayangkan. Ya, seringkali ana lihat. Ya. Atau kita lihat di masjid, orang membuka handphone, yang dibuka TikTok, Instagram. Ya, dia lihat nyanyi-nyanyian, joget-jogetan di masjid. Daripada buka seperti itu di masjid, dia buka apa? Buka Al-Quran. Barangkali dia lupa bawa Al-Quran, atau di masjid Al-Qurannya kurang. Dia buka, dipasang Al-Quran di dalam handphone. Dan insya Allah handphone itu bukan jadi tabungan dosa dia, tapi malah investasi akhirat dia. Investasi akhirat dia. Pasang juga, ya, buku-buku yang baik, buku-buku elektronik bacaan kita. Jadikan handphone ini kita untuk menambah ilmu, mengikuti kelas-kelas, ya, internet, kelas-kelas online, kajian-kajian online. Baik materinya, materi duniawi atau materi akhirat, materi agama. Yang penting bermanfaat. Ya, ikut kelas-kelas yang bermanfaat bagi kita, menambah skill kita, menambah wawasan kita. Selama itu mubah. Atau lebih bagus lagi, mengikuti kelas-kelas, kajian-kajian online yang disiarkan. Kadang-kadang kita bingung mau ikut kajian siapa, gampang sekarang tinggal buka YouTube. Ya, yang live juga banyak. Ustaz sekarang semuanya sudah, ya, modern, ya. Ustaz besar di Indonesia rata-rata mereka setiap kajian pasti punya live dalam akun-akun sosial mereka. Maka kita manfaatkan handphone ini untuk menambah pahala bagi kita. Sekarang kalau ditanya, ya, kita diperintahkan untuk bertakwa dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai. Kalau ditanya, mana yang lebih afdol? Dalam kondisi sepi atau dalam kondisi ramai? Kita menjalankan perintah Allah misalnya, ingin beribadah, beramal soleh. Mana yang lebih afdol? Maka pada dasarnya, ya, kaidahnya adalah yang sepi lebih afdal daripada yang ramai. Karena jelas membuat dia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita meninggalkan larangan saat ramai dan saat sepi, lebih berat saat sepi, jelas lebih besar pahalanya. Begitu juga kita menjalankan ibadah saat sepi, sendirian, orang sholat malam di tengah malam, ya, membaca Al-Quran di tengah malam, itu lebih afdal daripada saat diramai. Kecuali ibadah-ibadah yang memang pada dasarnya dianjurkan untuk disiarkan,
Ya, contoh salat 5 waktu, ya, dianjurkan untuk disiarkan, bahkan dilakukan saat ramai, disuruh berjamaah, terutama yang laki-laki. Maka jelas lebih afdol saat berjamaah. Namun ibadah-ibadah yang lain secara umum dianjurkan lebih afdol dikerjakan dalam kondisi sepi. Orang yang sedekah, ya, dalam kondisi ramai dengan kondisi sepi lebih afdol saat sepi, tidak ada yang tahu. Di antara orang yang nanti akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, rajulun tasaddaqa bi yamini, ya, wala ta'lamu shimalu. Atau yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maknanya seseorang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya datang. Padahal tangan kiri adalah anggota yang termasuk paling dekat dengan tangan kanan, tapi dia tidak tahu. Artinya beramal dengan kondisi sepi lebih afdal daripada beramal dalam kondisi ramai. Kecuali kalau seandainya beramal dalam kondisi ramai ada tujuan dan maslahat yang lebih bagus, lebih mulia, dalam rangka mengajarkan, mengajak, ya, memotivasi. Kalau memang ada manfaatnya seperti itu, maka bisa saja lebih afdal. Bisa saja lebih afdal. Misal kita berzikir dengan suara keras agar anak kita mengikuti, ya, mempelajari, ya, boleh, ya. Bahkan sebenarnya zikir setelah sholat, ya, di antara ulama ada yang mensunahkan untuk dijaharkan, ya, sunahkan untuk dijaharkan setelah sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah mengatakan bahwa sunnah menjaharkan zikir setelah sholat, ya, mengucap istighfar, ya, bertakbir, bertahmid, bertasbih, selama tidak mengganggu orang yang sedang sholat di samping kita, selama tidak dikerjakan dengan tata cara khusus, seperti misalnya dengan cara satu suara berbarengan, ya, berjamaah, maka boleh seseorang mengeraskan zikirnya dia saat setelah sholat. Di antara ulama mensunahkan seperti itu, karena memang ada maslahatnya, mengingatkan orang yang lain agar setelah sholat dia tidak lalai, tidak melamun, atau tidak langsung pergi, tapi menyempatkan sedikit waktunya untuk berzikir. Faedah yang kedua, bahwasanya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa secara otomatis tanpa taubat, yaitu dengan kebaikan. Namun disebutkan oleh para ulama bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Adapun dosa besar, ya, disebutkan oleh para ulama perlu adanya taubat. Perlu adanya taubat, seseorang mengaku salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunnya, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu dosa besar. Adapun dosa kecil maka boleh, ya, atau bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dan banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengindikasikan hal itu, ya. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahum majtunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, salawat 5 waktu antara satu salat ke salat yang lainnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut selama dijauhi dosa-dosa besar. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Nabi SAW mengatakan, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghsilu fihi kulla yawmin 5 marrat ayabqa min daranihi syai'. Kata Nabi, bayangkan seandainya
Di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang begitu bersih dan jernih, mandi di dalamnya 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran dalam tubuhnya? Para sahabat menjawab tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, fadzalika matsalus shalawatil khams. Itulah permisalan salat 5 waktu, membersihkan dan menggugurkan dosa-dosa kita dengan kebaikan. Pernah suatu ketika ada salah seorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengadu ya, melapor bahwasanya dirinya berbuat dosa. Ya. Di antaranya dia mengaku mencium perempuan, tapi tidak sampai zina, menyentuhnya tapi tidak sampai berzina. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, apakah ada kafarahnya atau ada yang bisa menghapuskan dosa-dosanya? Apa saya harus dihukum apa? Sampai saya mengatakan kepada Nabi silakan lakukan semaumu, hukum saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubrisnya, diam saja. Karena pada dasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka orang lapor dosanya. Pada dasarnya Nabi SAW tidak suka orang melapor dosanya. Karena sebenarnya Allah sudah tutup dosa dia, maka tidak perlu dibeberkan. Bahkan di waktu itu ada sahabat Umar mengatakan, qad satarakallah, Allah sudah tutup dosamu, kenapa kamu malah buka dosamu? Karena mungkin ada sahabat-sahabat yang lain mendengarnya. Karena melihat Nabi SAW diam, maka laki-laki ini pun pergi. Lalu Nabi SAW mengirimkan seorang laki-laki untuk mengikuti dia, untuk menyampaikan pesan dari Nabi SAW, membacakan satu ayat yang mulia, yaitu wa aqimis salat tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dalam surat Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi jadikan ayat inti nasihat untuk si laki-laki tadi. Ya, aqimis shalah, dirikanlah salat. Tarafayn nahar, di penghujung siang, penghujung hari. Maksudnya adalah di awalnya yaitu salat subuh, dan di akhir siang salat zuhur dan juga salat asar. Wa zulafan minal lail, dan sedikit secercah di malam hari, yaitu salat maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Perbuatan amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Maka laki-laki ini pun begitu senang sampai-sampai mengatakan, apakah ayat ini khusus untukku? Kata Nabi SAW, tidak. Ini untuk seluruh umatku. Artinya setiap orang berbuat dosa, ya, dia bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. Barangkali ada yang bertanya, berarti mencium perempuan dosa kecil? Ya. Maka wallahu a'lam bishawab. Ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, memang ada kesalahan yang levelnya di bawah zina, dianggap dosa kecil. Di antaranya menyentuh, melihat, yang memandang aurat yang bukan dihalalkan untuk dia, ya, kaki yang melangkah pada suatu kemaksiatan, itu termasuk zina juga. Namun kalau hal-hal seperti ini dilakukan secara terus-menerus, bisa berubah menjadi dosa besar. Apalagi ketika seseorang benar-benar fitnahnya begitu besar, syahwatnya begitu besar, ya, maka bisa menjadi dosa besar. Di antara yang disebutkan adalah salah satu ucapan yang disebutkan dari hadis Nabi SAW, tapi hadisnya dhaif, tapi tetap dijadikan kaidah oleh para ulama, yaitu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar yang diampuni kecuali dengan taubat, dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala saghirata minal israr, ma'al israr. Tidak layak dosa kecil diampuni kalau dikerjakan secara terus-menerus. Seorang tersebut tidak merasa bersalah. Kita akan jelaskan sedikit tentang hadis ini atau tentang kaidah ini setelah adzan insyaallah. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif, ya. Namun ada riwayat yang sahih mauquf dari ucapan Ibnu Abbas yang semisal. Dan mauquf, riwayat mauquf ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sahih, ya. Sehingga bisa dijadikan patokan bahwa, ya, dosa-dosa kecil tersebut bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak hapuskan ketika seseorang bersikeras kepala, ya, terus-terusan mengerjakannya tanpa menyadari bahwasanya dia salah, tanpa menyadari bahwasanya dia keliru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat lafaz yang terakhir ini maknanya dia tidak atau mereka tidak terus-terusan mengerjakan apa yang mereka lakukan sedangkan mereka menyadarinya. Jadi ketika seorang menyadari itu dosa, maka jangan dilakukan secara terus-menerus. Ya. Ayat ini menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifatnya al-muttaqin yang dijanjikan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di antara sifat orang muttaqin adalah ketika dia berdosa, sadar, berusaha sebisa mungkin untuk melepaskan dosa tersebut. Kecuali kalau dia tidak menyadari, ya. Kalau dia tidak menyadari atau dia tidak tahu mungkin hukumnya, maka yang seperti itu bisa saja menjadi uzur. Tapi orang sadar betul itu salah, dia memaksakan dirinya untuk melanjutkan dosa itu. Namun secara umum tadi kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghapus dosa-dosa kecil kita otomatis dengan cara beramal soleh. Makanya di sini Nabi mengatakan atbi'il hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Faedah yang terakhir adalah keistimewaan dan keutamaan berakhlak mulia. Nabi SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Diutammima makarimal akhlak. Nabi SAW juga mengatakan, ya, aqrabun nas ilayya majlisan wa ahabbuhum ahsanuhum khuluqan ahasinuhum khuluqan. Orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya nanti di surga denganku adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Nabi SAW juga bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin rumah atau istana di surga yang paling tinggi. Liman hassana khuluq, bagi mereka yang memperindah akhlaknya. Dan akhlak yang baik itu banyak, ya, seperti yang tadi kita sebutkan definisinya. Tidak mengganggu orang lain, ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, suka berbagi, memiliki wajah yang ceria, ya, yang membahagiakan ketika dipandang oleh orang lain. Ini adalah akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah akhlak yang baik. Bahkan ini menjadi pujian Nabi SAW kepada salah seorang sahabat. Dan barangkali ada yang bertanya, akhlak atau perangai yang baik itu pemberian dari Allah atau bisa dilatih, bisa dicari, bisa diusahakan? Maka jawabannya dua-duanya ada.
Ada yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada seorang ya, dari kecil, dari lahir dia sudah bersikap seperti itu. Ada yang memang bisa dicari dengan cara melatih diri kita, dengan mengekang hawa nafsu kita. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memuji salah seorang sahabat bernama Ashaj ibn Qais, Ashaj Abdu Qais. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah wa Rasul. Sungguhnya kamu memiliki dua perangai yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-hilmu wal anah, lemah lembut dan pelan-pelan, kehati-hatian. Ya. Lemah lembut, bersabar, dan juga kehati-hatian. Pelan-pelan ketika mengerjakan sesuatu, ketika berucap sesuatu. Lalu sahabat Asyad ini bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, akhuluqaini takhallaqtu bihima am jabalani Allah alaihim. Dua perangai yang dicintai Allah ini pemberian dari Allah atau memang aku aku mencarinya atau aku mempelajarinya. Maka kata Nabi SAW, bal jabalakallahu alaihi. Yang ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jadi sifat kehati-hatian, pelan, sifat lemah lembut adalah salah satu bentuk akhlak yang baik yang bisa dimiliki oleh seseorang karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa dicari. Bisa kita cari, bisa kita usahakan, bisa kita latih diri kita dengan berakhlak. Dan memang semua akhlak yang mulia perlu ada mujahadah di dalamnya, melawan hawa nafsu kita. Nabi SAW mengatakan, at-tahallum innamat tahallum bitahallum, innamal hilmu bitahallum. Untuk mendapatkan sifat lemah lembut, ya harus dengan memaksa kita untuk berusaha melatih diri kita selalu bersikap lemah lembut. Sabar juga berusaha. Kalau mau memiliki sifat sabar, ya harus berlatih bersabar. Sebagaimana ilmu bita'allum. Mau punya ilmu, ya harus dengan cara belajar dan mencari ilmu. Artinya ada memang akhlak-akhlak yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sifat tabiat seseorang. Dan kita beruntung kalau kita memiliki sifat tabiat yang baik, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak memilikinya, maka kita tetap bisa mengusahakannya dan belajar akhlak-akhlak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala titipkan pada diri kita sifat-sifat yang baik, ya, di antaranya tidak mengganggu orang lain dan bersabar atas gangguan orang lain, suka memberi dan juga membahagiakan orang lain walaupun hanya dengan senyumnya. Semoga yang saya bagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.